Hello viewers, kali ini saya bersama Bapak Pedri Kasman. Beliau ini adalah salah sekjen API, sekaligus juga orang yang melakukan penuntutan kepada Ahok pada waktu peristiwa penistaan agama. Saya mencoba akan bertanya kepada beliau tentang beberapa pertanyaan yang mungkin menarik untuk viewers. Oke, pertanyaan pertama, Pak Pedri, untuk kejadian waktu Anda melaporkan Ahok menjadi terdakwa penista agama, itu banyak sekali orang-orang di luar sana yang mendukung Ahok itu memusuhi Anda. Itu pendapat Anda mengenai hal itu bagaimana? Ya, saya kira kalau memusuhi saya itu salah besar ya. Karena kan saya berjuang secara konstitusional. Dan faktanya terbukti Pak Ahok secara hukum bersalah, ya kan? Dan itu sudah beliau terima secara terbuka, dan beliau sempat melakukan upaya hukum banding kalau nggak salah terakhir ya. Ternyata juga upaya hukum PK ya. Ternyata juga gagal. Artinya putusan tentang Pak Ahok itu adalah putusan yang konstitusional, sah secara hukum. Karena itu para pendukung Pak Ahok itu kan sering menyebut mereka Pancasila, saya Indonesia, cinta NKRI. Kalau cinta NKRI, mereka pasti taat terhadap hukum. Jadi saya tidak risau lagi, karena saya yakin saudara-saudara kita itu pasti sudah menerima dengan lapang dada bahwa ini adalah keputusan hukum, bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Karena itu semua orang, siapapun dia, harus menerima keputusan hukum secara lapang dada. Jika tidak menerima, silakan tempuh jalur hukum. Gitu. Saya kira itu prinsipnya. Jadi kalau sudah putus secara hukum, tidak ada lagi dendam di antara kita, selesai sudah. Saya pun kalau ketemu dengan Pak Ahok, saya salaman, baik-baik gitu kan. Yang penting sebagai warga negara, saya melakukan hak saya untuk menjaga NKRI dalam tanda kutip ya. Karena dalam pandangan saya, kenapa saya melaporkan Pak Ahok ketika itu, karena pernyataannya itu kan berpotensi memecah belah bangsa. Karena dia menyentuh persoalan yang sangat substansi, persoalan agama kan. Dan itu kan terbukti. Terjadi aksi-aksi massa sekian kali kan, 411, 212, dan terus memanasi suasana. Nah, saya kira putusan hakim 2 tahun penjara untuk Pak Ahok itu sangat tepat gitu ya. Sehingga bisa meredam suasana yang panas ketika itu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pak Pedri ini di satu sisi adalah pendukung 02. Ya. Kemudian Pak Ahok itu adalah pendukung 01 seperti itu. Nah, dalam kasus pemilu ini, apakah bisa terjadi hal-hal yang mungkin di luar prediksi atau terjadi berbagai macam masalah yang bisa menimbulkan perpecahan di bangsa ini? Bagaimana, Pak? Saya kira tidak ya. Sepanjang kita ini berjuang secara konstitusional dengan akal sehat ya, mengedepankan logika yang sehat. Kemudian setiap para pendukung itu berusaha meyakinkan pemilih dengan cara-cara yang terhormat, yang konstitusional. Saya kira tidak akan terjadi ya. Bahwa bangsa kita ini sudah teruji sebenarnya ya, berdemokrasi, berpuluh-puluh kali, bahkan beratus-ratus kali pilkada kan. Faktanya masyarakat kita masih bisa menerima perbedaan-perbedaan pendapat, bisa diakhiri semuanya dengan pemilu yang jujur. Sepanjang pemilu itu jujur dan adil, tidak ada indikasi kecurangan yang masif, saya kira semua kita harus menerima. Tetapi jika ada indikasi kecurangan yang masif, misalnya KPU atau Bawaslu-nya, aparat negaranya yang tidak independen, saya kira wajar kalau kemudian masyarakat melakukan tuntutan-tuntutan dengan cara-cara dia. Nah, menurut Pak Pedri, kita sudah teruji. Tetapi ada pernyataan dari Pak Amin Rais, Ya. adalah salah satu guru bangsa, itu mengatakan bahwa kalau terjadi kecurangan, Ya. beliau mengarahkan untuk bukan ke MK, tetapi langsung melakukan people's power, penggalangan people's power. Ini bagaimana? Jadi begini, Pak Amin itu kan tokoh reformasi yang sudah malang melintang dalam dunia pergerakan ya. Beliau menyampaikan ini tentu ada alasannya. Saya memandang ini sebagai warning bagi beliau
kepada seluruh kita warga negara Indonesia, terutama bagi penyelenggara pemilu, termasuk pemerintah dan aparat. Aparat yang saya maksud adalah aparat penegak hukum yang seharusnya netral, termasuk TNI Polri gitu ya. Jadi warning Pak Amin supaya kemudian kita ini benar-benar menjaga bahwa pemilu ini jujur dan adil gitu ya, terutama penyelenggara pemilu tadi. Sepanjang itu bisa dilakukan, saya kira people power itu bisa saja tidak terlaksana gitu ya. Satu. Yang kedua bahwa kita tidak perlu alergi dengan istilah people power ya. People power itu faktanya di Indonesia sudah teruji beberapa kali dilakukan dan tidak berujung kepada suasana yang berdarah-darah. Misalnya 98 itu people power, tetapi kan bukan kudeta. Pak Harto mundur 98 itu secara terhormat di forum DPR MPR, mundur secara konstitusional. Jadi people power hanya berperan mendesak, menekan supaya kemudian institusi negara yang resmi itu bergerak sesuai dengan fungsinya. 212 juga demikian. Itu juga people power yang luar biasa. Saya kira tidak ada demonstrasi sampai 7 juta orang di dunia yang sebesar itu ya, di satu tempat. Tetapi faktanya aman, ya aman. Kemudian berhasil mendesak institusi negara melakukan fungsinya secara benar, sehingga kemudian Pak Ahok diputus kan. Saya memandang people power yang disampaikan oleh Pak Amin itu adalah sebagai warning, peringatan bagi kita semua warga negara Indonesia untuk menjaga demokrasi kita ini yang akan kita laksanakan pada tanggal 17 April itu. Terutama warning bagi penyelenggara pemilu, pemerintah, dan aparat, terutama aparat penegak hukum ya, TNI, Polri misalnya, agar betul-betul independen, netral, kemudian memberikan hak yang sama kepada seluruh warga negara untuk memilih. Tidak ada upaya-upaya penggiringan, tidak ada upaya-upaya intimidasi, tidak ada upaya menghilangkan hak suara orang tertentu dan memuluskan hak suara orang yang sebenarnya tidak punya hak. Misalnya warga negara asing, kemudian orang gila, segala macam itu, jangan kemudian digiring-giring untuk menjadi pemilih misalnya. Jadi people power itu jangan diartikan kemudian secara negatif. Selama ini kan orang mengartikan people power itu kudeta, berdarah-darah gitu ya. Faktanya di Indonesia, kita sudah punya pengalaman. 98 misalnya, people power kan. Tapi alhamdulillah Pak Harto mundur secara terhormat. Beliau mundur secara konstitusional di forum DPR MPR. Ya kan? Dan peralihan kekuasaan dari Pak Harto ke B.J. Habibie juga terjadi secara konstitusional. Tidak ada perundangan yang dilanggar sama sekali. Proses transisinya berlangsung secara konstitusional. Kemudian people power pada 212, 7 juta orang berkumpul di Monas, people power kan. Tapi faktanya aman-aman saja negara kita kan. Dan alhamdulillah berkat people power itu kemudian institusi negara bergerak, kemudian tuntutan masyarakat terpenuhi. Jadi people power itu jika kita bisa berlapang dada, memaknai dengan positif, saya kira untuk konteks kita orang Indonesia ya, yang saya kira orang Indonesia ini kan sangat bijak, sangat arif dengan suasana dan sudah teruji berkali-kali kan. Saya yakin tidak akan menghancurkan bangsa ini gitu ya. Tetapi people power itu menjadi media bagi kita untuk kemudian menuntut keadilan. Agar kemudian demokrasi kita ini benar-benar berjalan secara fair, secara jujur dan adil. Itu saja saya kira poinnya. Tetapi jika kemudian penyelenggara pemilu dan aparat kita berhasil menunjukkan netralitasnya, tidak ada intervensi, tidak ada kecurangan, saya kira people power itu tidak akan terlaksana. Gitu. Oke, pertanyaan terakhir, Mas Bedri. Anda menempuh jalan aktivis. Ya. Jalan aktivis itu kadang berhasil, kadang sukses, kadang gagal, kadang aman, kadang berbahaya. Nah, ya. Contohnya sudah dibuktikan oleh aktivis waktu itu ada Budiman, kemudian ada juga aktivis yang sebelumnya lagi seperti itu, yang dia masuk penjara lah, intinya seperti itu. Nah,
Bagaimana Pak Pedri? Apakah Pak Pedri dalam menempuh jalan aktivis ini sudah siap menerima sesuatu yang enak dan sesuatu yang buruk? Bagaimana? Jadi begini, jalan aktivis ini kan sebenarnya panggilan nurani ya, panggilan nurani. Kalau saya sebagai aktivis Muhammadiyah, segala sesuatu yang kita lakukan itu bersumber kepada tauhid. Jadi kita bergerak menuntut ini, menuntut itu, bergerak melakukan ini, melakukan itu, semuanya sumbernya karena kita yakin bahwa ini adalah panggilan dari ilahi, dan kita yakin bahwa ini akan kita jalani secara benar dan kita niatkan itu sebagai ibadah. Jadi orang Islam atau orang beragama itu harus melakukan semua geraknya itu sumbernya harus Tuhan gitu ya. Dan ini saya kira sangat Pancasilais. Sangat Pancasilais. Saya ingin menekankan betul ya. Pancasila itu sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Semua warga negara harus melandaskan semua aktivitas dia bernegara itu kepada Tuhan. Jadi kalau bicara Pancasila, kalau bicara NKRI, Undang-Undang Dasar, jangan dulu berbicara toleransi, jangan dulu berbicara kebinekaan, bicara ketuhanan dulu. Anda sudah bertuhan dengan benar apa belum gitu? Anda sudah beragama dengan benar apa belum? Itu. Sekarang kan orang salah. Ketika bicara Pancasila, yang terbayang itu toleransi, tenggang rasa, bahwa itu benar ya. Tetapi sumber dari toleransi itu harus ada Tuhan. Karena konsep dasar Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa. Itu sumber pertamanya. Kalau kehidupan bertuhan kita sudah benar, barulah kemudian yang lain bisa terlaksana. Logikanya saya kira seperti itu. Nah, jadi kemudian maka negara itu harus memfasilitasi setiap warga negara ini untuk bisa melaksanakan aktivitasnya sesuai dengan perintah Tuhannya. Kalau kita Islam, ya semua gerak kita harus bersumber kepada perintah Islam. Kalau ada yang menyimpang dari Islam, kita berhak untuk mengatakan ini tidak benar gitu. Misalnya, kemarin berhasil undang-undang jaminan produk halal. Umat Islam kan berhak meminta bahwa semua produk yang beredar di negara Indonesia, terutama yang dipasarkan untuk orang Muslim, harus bersertifikat halal. Nah, itu sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Saya kira itu cara pikir yang benar gitu ya. Jadi jangan kemudian kita salah berpikir ya. Orang ini kan sekarang ini kan selalu menggiring kalau orang misalnya berjubah kemudian menampilkan identitas keislamannya dengan kentara, itu dianggap garis keras, radikal gitu ya. Saya kira salah besar. Justru seharusnya ketika warga negara menampakkan identitas keagamaannya, berarti dia melaksanakan sila pertama Pancasila itu. Sila yang paling mendasar itu gitu loh. Nah, tinggal kemudian para ulama yang paham terhadap Islam membimbing supaya pemahaman semua warga negara ini benar-benar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah gitu ya. Karena bisa saja tentunya 1-2 pasti ada peluang terjadi penyimpangan gitu ya. Saya kira itu cara pikir yang benar gitu. Oke, terima kasih Pak Pedri untuk wawancara kali ini yang menurut saya cukup menarik. Siap, insya Allah. Terima kasih Mas. Mudah-mudahan kita ketemu lagi Pak Pedri. Siap, insya Allah. Oke, viewers, demikian wawancara kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe channel ini. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.